Bayangkan, di tengah panasnya siang, matahari menyengat kulit, dan udara terasa seperti membakar napasmu. Seorang anak kecil berjalan sendirian di jalanan berdebu, memanggul karung lusuh berisi besi tua, botol pecah, dan sisa-sisa kehidupan orang lain. Ia haus, lapar, dan lelah, tapi tak ada tempat pulang, tak ada sosok yang menunggu. Dunia seolah menelannya hidup-hidup. Namun di antara deru angin dan desir dedaunan, tiba-tiba terdengar suara keras memecah keheningan. Burung-burung beterbangan panik, tanah bergetar, dan dari kejauhan terlihat asap putih mengepul di antara pepohonan. Anak itu tertegun. Matanya membulat, jantungnya berdegup kencang. Langkah kakinya kaku, antara takut dan penasaran. Ia berlari menembus semak, dan di sanalah, sebuah mobil mewah ringsek menabrak pohon besar, kaca depannya pecah. Darah mengalir di sisi pintu, dan seorang pria tampak sekarat di dalamnya, menggigil di bawah terik matahari. Tak ada siapapun di sana. Hanya anak kecil itu, dan seorang pria asing di ambang maut. Disinilah, takdir mulai menulis kisahnya sendiri. Kisah yang tak hanya mengguncang hati, tapi juga membalikan seluruh jalan hidup seseorang. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit pagi itu tampak muram. Kabut tipis menutupi perbukitan kecil di pinggir desa. Dari kejauhan, langkah kaki kecil terdengar menyusuri jalan tanah yang becek setelah hujan semalam. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berjalan sambil memanggul karung bekas berwarna abu-abu kusam. Bajunya sobek di bagian bahu, dan celananya hampir setinggi betis. Namun di wajahnya masih terpancar keteguhan, bukan senyum, tapi tekad yang lahir dari perjuangan hidup sejak kecil. Namanya Rafa. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena demam berdarah bertahun-tahun lalu, ia tinggal di gubuk kayu di pinggiran hutan, sendirian. Kadang tetangga memberinya nasi sisa, kadang ia hanya makan dari hasil jualan rongsokan, kaleng, plastik, besi karatan, apa saja yang bisa dijual. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, Rafa sudah berjalan jauh menyusuri jalan-jalan kecil di desa, membawa karung dan batang besi kecil yang digunakan untuk mencongkel logam. Tak ada keluhan keluar dari mulutnya. Ia hanya ingin hari itu bisa mendapatkan uang cukup untuk membeli nasi bungkus dan sedikit lauk tempe goreng. Itu saja sudah cukup baginya untuk merasa beruntung. Namun hari itu terasa berbeda. Angin lebih dingin dari biasanya, dan suara burung tak seceria hari-hari sebelumnya. Langit seperti menyimpan sesuatu, mungkin rahasia, mungkin takdir yang sedang menunggu di ujung perjalanan Rafa. Ia berhenti di pinggir jalan setapak hutan yang jarang dilewati orang. Di situ, banyak sekali kaleng berserakan dari acara piknik beberapa hari lalu. Rafa memungut satu persatu, menyimpannya ke dalam karung sambil bersenandung kecil, mencoba menghibur dirinya sendiri. Kalau aku bisa dapat 2 kilo hari ini, besok aku bisa beli sandal baru, gumamnya pelan. Di antara kesunyian hutan itu, terdengar suara serangga dan desir angin yang menampar daun-daun tinggi. Suasana sunyi, damai, tapi juga sedikit menyeramkan bagi anak seumur Rafa yang sendirian di tempat seperti itu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada hewan buas, lalu kembali memungut logam bekas di tanah. Langkah kecilnya berhenti ketika mendengar suara jauh di kejauhan. Suara mesin mobil, mungkin dari jalan raya yang jaraknya beberapa ratus meter dari situ. Tapi tak lama kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi suara mesin biasa, melainkan deru yang melaju cepat disertai bunyi rem mendadak dan kemudian braa-aa. Suara benturan keras menggema di dalam hutan. Burung-burung terbang berhamburan, dan dada Rafa langsung berdebar. Ia menegakkan tubuhnya, menatap ke arah suara itu. Suara logam beradu, ranting patah, dan bau asap samar-samar tercium. Anak kecil itu menelan ludah. Apa itu? Kecelakaan? Bisiknya. Rasa takut menyelinap ke dadanya, tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong langkahnya untuk bergerak mendekat. Ia tak tahu siapa, tak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi ia tahu, seseorang mungkin butuh bantuan. Rafa menuruni jalur kecil di antara semak, menyingkirkan dahan-dahan yang menghalangi. Semakin jauh ia melangkah,
Semakin jelas terlihat bekas roda mobil yang membekas di tanah lembek, menembus ke dalam semak. Suara mesin masih terdengar pelan, seperti orang yang sedang sekarat, tersendat, nyaris mati. Ketika Rafa tiba di lokasi itu, napasnya tercekat. Di depannya, sebuah mobil mewah berwarna hitam lega menabrak batang pohon besar. Asap putih mengepul dari kap mesin yang penyok parah, dan kaca depan mobil pecah. Di dalamnya, seorang pria bersetelan rapi terlihat terkulai di balik kemudi, darah mengalir di dahinya. Rafa tak pernah melihat mobil semahal itu seumur hidupnya. Ia bahkan ragu untuk mendekat. Tapi melihat darah yang terus menetes di wajah pria itu membuat hatinya bergetar. Rasa takut kalah oleh rasa iba. Tanpa pikir panjang, Rafa berlari mendekat, menepuk-nepuk kaca yang pecah. "Pak! Pak! Bapak dengar saya?" teriaknya dengan suara kecil yang gemetar. Tak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu mobil, tapi terkunci. Panik, ia mengambil batu dari tanah dan memukul kaca samping dengan sekuat tenaga. "Pak! Bangun! Pak! Jangan tidur!" Setelah beberapa kali pukulan, kaca retak dan akhirnya pecah. Rafa memasukkan tangannya, membuka kunci dari dalam, dan menarik tubuh pria itu keluar perlahan. Berat. Terlalu berat untuk tubuh kecilnya, tapi entah dari mana datangnya kekuatan itu, Rafa tetap berusaha. Keringat dan air mata bercampur di wajahnya, tapi ia tak berhenti. "Ayo, Pak, sedikit lagi." Akhirnya, pria itu berhasil ia baringkan di atas rumput basah, napasnya tersengal, matanya masih tertutup. Rafa menatap wajahnya dengan cemas, kemudian menepuk pipinya pelan. "Pak, tolong jangan mati." Angin berhembus pelan, membawa aroma dedaunan dan asap mobil yang masih mengepul. Di tengah hening itu, Rafa menatap ke langit yang mendung, seolah berharap Tuhan mendengarnya kali ini. Hari itu, tanpa ia tahu, adalah hari di mana hidupnya akan berubah selamanya. Rafa menatap pria itu dengan wajah pucat. Darah di kening pria itu mulai menetes ke tanah, membentuk garis merah yang kontras dengan daun-daun hijau di bawahnya. Nafas pria itu berat, tersengal, dan setiap kali dadanya naik turun, terdengar seperti ada sesuatu yang menyakitkan di dalam tubuhnya. "Pak, Bapak dengar saya, kan?" Rafa mengguncang bahu pria itu perlahan, tapi tidak ada respons. Rafa menatap sekeliling, tak ada siapapun. Jalanan sunyi, hutan lebat, dan suara serangga seperti menyelimuti kejadian itu dengan kesunyian yang mencekam. Tidak ada rumah, tidak ada mobil lain, bahkan sinyal ponsel pun ia tak punya. Anak kecil itu menggigit bibirnya. "Kalau aku tinggalin, dia bisa mati," katanya lirih. Ia berlutut di samping pria itu, membuka tas karungnya, dan mengeluarkan sehelai kain lusuh, potongan baju bekas yang dulu ia temukan di tempat sampah pasar. Dengan hati-hati, ia menekan kain itu ke dahi pria itu untuk menahan darah. Tangannya gemetar, tapi hatinya teguh. "Aku nggak tahu harus gimana, Pak, tapi tolong jangan mati dulu ya." Tiba-tiba pria itu bergerak sedikit. Napasnya terputus-putus, dan bibirnya bergerak lemah. "Tolong, air," katanya pelan, hampir tak terdengar. Rafa langsung merogoh botol bekas air minum di karungnya, hanya tersisa setengah. Ia meneteskan air itu sedikit demi sedikit ke bibir pria itu. Pelan-pelan, "Pak, jangan banyak-banyak dulu." Setelah beberapa tegukan, pria itu menatap samar ke arah Rafa. Tatapannya kabur, namun penuh rasa heran dan ketidakpercayaan. "Kamu, siapa?" Rafa menunduk malu. "Saya Rafa, Pak. Anak yatim. Cuma nyari rongsokan aja di sini." Pria itu mencoba tersenyum, tapi wajahnya menegang karena sakit. "Kamu, nolong saya?" "Iya, Pak. Tapi saya nggak tahu harus ngapain lagi. Mobil Bapak rusak, dan di sini jauh dari orang." Pria itu menatap langit di atasnya, berusaha mengingat sesuatu, tapi seolah otaknya kehilangan arah. Saya nggak tahu di mana ini. Saya cuma ingat mobil saya keluar jalur." Rafa menatap mobil itu, bodinya hancur parah. Salah satu roda depan patah, kaca depan pecah, dan bagian depan ringsek menabrak pohon besar. Tak ada yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Angin kembali berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Rafa menatap pria itu yang mulai menggigil. Tanpa pikir panjang, ia menanggalkan jaket tipisnya yang sudah lusuh,
lalu menutupkan ke tubuh pria itu. "Pakai ini dulu, Pak. Nanti masuk angin." Pria itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia tak menyangka, seorang anak kecil yang bahkan tak punya apa-apa, masih mau berbagi yang sedikit dimilikinya. Beberapa menit kemudian, hujan mulai turun rintik-rintik. Rafa menatap ke langit yang makin gelap. Ia sadar mereka tak bisa bertahan di situ. "Pak, di dekat sini ada gubuk tua. Bapak bisa istirahat di sana. Tapi, saya nggak kuat ngangkat Bapak sendirian. Bapak bisa jalan sedikit." Pria itu mencoba duduk, meringis menahan sakit di kakinya. "Aku coba." Rafa menyandarkan tubuh pria itu di bahunya. Berat sekali, tapi ia bertahan. Langkah demi langkah mereka berjalan menuju gubuk reot di pinggir hutan, tempat Rafa biasa berteduh dari hujan jika hari sudah gelap. Hujan kini turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Rafa hampir tergelincir beberapa kali karena tanah licin, tapi ia tak menyerah. Ia menggenggam tangan pria itu kuat-kuat, memastikan orang asing itu tidak jatuh. "Sedikit lagi, Pak, di depan itu. Udah deket," katanya dengan napas terengah-engah. Akhirnya, mereka sampai di depan gubuk reot berdinding bambu. Rafa memapah pria itu masuk, membaringkannya di atas tikar anyaman usang. Ia mengambil kain bekas dari sudut ruangan, mengelap darah di wajah pria itu, lalu menyalakan lilin kecil dari kaleng bekas yang ia simpan. Dalam cahaya redup lilin itu, terlihat wajah pria tersebut, seorang yang tampak berpendidikan, berwibawa, dan jelas bukan orang biasa. Jam tangannya mahal, sepatunya dari kulit asli, bahkan cincin di jarinya tampak berkilau meski tertutup lumpur. Rafa hanya bisa tertegun. Ia belum pernah melihat orang sekaya itu dari dekat. Namun anehnya, di matanya tidak ada rasa iri. Yang ia rasakan hanyalah rasa iba, dan keinginan untuk memastikan pria itu selamat. "Bapak istirahat dulu, ya. Nanti kalau udah agak baikan, saya cariin orang buat bantuin Bapak," katanya pelan. Pria itu menatapnya lemah, bibirnya bergetar. "Kamu, kenapa nolong aku?" Rafa terdiam sejenak. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, "Karena kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi, Pak?" Pria itu menatap anak itu lama. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang berubah, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam hidupnya selama ini, ketulusan yang benar-benar murni. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar, dan di tengah suara alam yang menggila itu, dua jiwa berbeda dunia kini berada di satu tempat kecil, diikat oleh takdir yang belum mereka pahami. Rafa memeluk lututnya, menatap pria itu yang mulai terlelap karena lelah. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Malam turun perlahan. Hujan masih mengguyur tanpa ampun, menimbulkan suara ritmis di atap gubuk reot yang bocor di beberapa bagian. Air merembes dari sela-sela bambu, menetes di sudut ruangan tempat Rafa duduk, menggigil sambil memeluk lututnya. Di depannya, pria itu masih terbaring dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, napasnya berat dan tidak teratur. Rafa tahu, kalau ia tidak melakukan sesuatu, pria itu bisa saja mati sebelum pagi. Ia menatap tubuh lemah itu dengan cemas, lalu melihat ke arah perapian kecil di luar gubuk, tempat biasa ia membakar sampah plastik untuk mengusir nyamuk. Ia berpikir keras, kemudian bangkit dan berlari keluar, menembus hujan. "Bapak tunggu ya, saya nyari kayu dulu," katanya setengah berteriak. Rafa mengumpulkan ranting-ranting kering di bawah pohon besar, sebagian masih bisa digunakan meski basah. Dengan tangan kecilnya yang menggigil, ia kembali ke dalam gubuk, menumpuk ranting itu dan menyalakan api dengan korek kecil yang selalu ia simpan di saku. Api sulit menyala karena udara lembab, tapi Rafa tidak menyerah. Ia meniup pelan-pelan sampai akhirnya api kecil mulai menyala, menebarkan sedikit kehangatan. Cahaya api itu memantul di wajah pria yang terbaring, membuat kulit pucatnya tampak hidup kembali. Rafa mendekat, memeriksa luka di dahi pria itu. Darahnya sudah berhenti mengalir, tapi wajahnya masih pucat seperti kertas. Rafa lalu memeras kain yang tadi digunakan untuk membersihkan luka, dan menempelkan kembali di keningnya. "Udah tenang, Pak. Nggak apa-apa. Saya jagain," ucapnya lembut. Ia lalu mengambil karung bekas yang tadi dipakai untuk mengumpulkan rongsokan, membentangkannya di atas tubuh pria itu agar sedikit hangat. Rafa sendiri menggigil hebat, tapi tidak peduli. Ia duduk di samping pria itu,
memandangi api yang menari-nari. Hujan di luar seperti lagu duka yang panjang. Di sela suaranya, terdengar rintihan pelan. Pria itu mulai sadar kembali. Ia menatap Rafa samar, suaranya serak. "Kamu belum tidur?" Rafa menggeleng pelan. "Saya jagain Bapak. Takut Bapak kenapa-kenapa." Pria itu tersenyum tipis meski wajahnya masih menahan sakit. "Kamu, anak yang baik." Rafa menunduk malu. "Bukan, Pak. Saya cuma takut kalau Bapak mati, nanti nggak ada yang tahu." Hening sesaat. Hanya suara hujan dan kayu yang berderak di perapian. Pria itu menatap anak kecil di depannya. Tubuh kurus, wajah kotor, tapi mata yang jernih dan penuh kepedulian. "Kamu tinggal di sini sendirian?" tanya pria itu pelan. Rafa mengangguk. "Iya, Pak. Saya tinggal di gubuk belakang hutan. Nggak punya orang tua lagi." "Sejak kapan?" "Udah lama. Ayah sama ibu meninggal waktu saya kecil. Sekarang saya nyari rongsokan buat makan. Kadang kalau nggak dapet apa-apa, ya, saya cuma minum air aja." Pria itu menatap langit-langit gubuk. Matanya berkaca-kaca. Ia pernah punya segalanya, rumah besar, mobil, perusahaan. Tapi malam ini, ia baru diselamatkan oleh seorang anak yang bahkan tidak punya apa-apa. Rafa menatap wajah pria itu, lalu berkata pelan, "Bapak jangan sedih. Kalau Bapak sembuh, nanti Bapak bisa pulang." Pria itu menatapnya, suaranya serak. "Pulang? Aku bahkan gak tahu di mana ini. Aku cuma ingat jalan menurun, lalu, semuanya gelap." Mereka kembali terdiam. Angin bertiup kencang, dan gubuk itu bergetar pelan. Rafa memperhatikan api yang hampir padam, lalu menambah ranting baru. "Bapak istirahat aja dulu. Nanti kalau pagi, saya coba jalan ke kampung buat cari bantuan." Pria itu menatap anak itu dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lemah, "Kalau kamu nggak datang tadi, mungkin aku udah mati di mobil itu." Rafa hanya tersenyum kecil. "Saya nggak mau lihat orang mati, Pak. Apalagi Bapak masih hidup." Hening lagi. Tapi kali ini bukan hening yang dingin. Di antara dua dunia yang berbeda, seorang miliarder yang kehilangan arah, dan seorang anak yatim yang kehilangan segalanya, mulai terjalin sesuatu yang hangat. Sebuah ikatan kecil yang lahir dari kepedulian tulus. Pria itu perlahan memejamkan mata. Sebelum tertidur, ia berkata lirih, nyaris tak terdengar, "Namaku Arman." Rafa tersenyum kecil. "Saya Rafa, Pak Arman." "Terima kasih, Rafa." Setelah itu, hening kembali. Rafa memandangi wajah pria itu sampai tertidur lelap, lalu menatap api yang mulai mengecil. Ia bersandar ke dinding gubuk, matanya berat karena lelah. Dalam pikirannya, ia berdoa pelan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang asing yang baru ia tolong. Dan di luar sana, di balik hujan dan gelapnya malam, dunia seolah berhenti sejenak. Takdir sedang menulis sesuatu yang baru untuk mereka berdua. Pagi datang perlahan, menyusup di antara celah-celah bambu yang longgar. Cahaya lembut matahari masuk ke dalam gubuk kecil itu, menyingkapkan pemandangan yang menyayat hati. Seorang anak kecil berlumuran lumpur tertidur bersandar di dinding, dan seorang pria dewasa berpakaian mewah terbaring di atas tikar lusuh, dengan kain kotor menutupi tubuhnya. Suara burung hutan terdengar pelan, seolah mencoba membangunkan pagi yang tenang itu. Rafa membuka matanya perlahan. Tubuhnya kaku karena semalaman duduk tanpa selimut, dan udara pagi menusuk tulangnya. Ia melihat ke arah pria itu, Pak Arman, yang kini mulai bergerak pelan, mengerjap, mencoba sadar. "Bapak udah bangun," suara Rafa pelan tapi penuh lega. Pak Arman menatap sekeliling, tampak kebingungan. Pandangannya menyapu dinding bambu, atap bocor, dan api yang sudah padam. Lalu tatapannya berhenti pada anak kecil yang sedang tersenyum polos di depannya. "Ini, di mana?" tanya Pak Arman pelan. Rafa menjawab sambil berdiri, "Masih di gubuk saya, Pak. Semalam Bapak pingsan. Saya nggak berani ninggalin Bapak, takut kenapa-kenapa." Pak Arman terdiam lama. Suaranya lirih, "Kamu, yang nolong saya, ya?" Rafa mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tapi saya cuma bisa bantu sedikit. Maaf kalau nggak nyaman. Tempat saya sempit." Pria itu menatap Rafa lama, lalu senyum kecil muncul di wajahnya.
Kamu anak hebat. Rafa tersipu, menunduk. Enggak, Pak. Saya cuma pengin bantu. Perut Rafa berbunyi pelan. Ia belum makan sejak kemarin pagi. Suara itu membuat Pak Arman menoleh. Kamu belum makan? Rafa tertawa canggung. Hehe, enggak apa-apa, Pak. Biasanya pagi-pagi saya cari rongsokan dulu baru beli makan. Pak Arman mencoba bangun, tapi tubuhnya masih lemah. Di mana kamu biasa cari? Di pinggir kampung, dekat jembatan. Tapi sekarang masih jauh. Saya takut ninggalin Bapak sendirian. Pria itu terdiam, menatap anak itu dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Anak sekecil itu, hidup sendirian, miskin, tapi hatinya begitu besar. Akhirnya, Rafa keluar sebentar untuk mencari air dan daun pisang muda, sesuatu yang biasa ia gunakan untuk membungkus makanan atau membuat alas. Ia juga mengambil beberapa singkong kecil yang ia temukan di dekat tanah lembab belakang gubuk. Tak lama kemudian, ia kembali membawa singkong mentah dan sedikit air sungai di botol bekas. Ia menyalakan api kecil lagi, memanggang singkong di atas batu pipih. Bau harum singkong panggang perlahan memenuhi ruangan. Bapak mau? Tanyanya polos. Pak Arman menatapnya lama. Kamu nggak apa-apa bagi? Itu kan buat kamu. Rafa tersenyum. Kalau makan sendirian, rasanya nggak enak, Pak. Pak Arman menerima sepotong singkong hangus di ujungnya, menggigit pelan. Air matanya hampir jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu makan di meja panjang, di rumah besar, dengan piring porselen mahal, tapi tak pernah terasa sesederhana dan setulus ini. Enak? Tanya Rafa polos. Pak Arman mengangguk pelan. Paling enak yang pernah saya makan. Hening beberapa saat. Api di depan mereka memantulkan cahaya oranye lembut, menerangi dua wajah yang begitu berbeda, satu kotor, satu berwibawa, tapi kini duduk sejajar dalam kehangatan kecil di tengah hutan. Pak Arman kemudian bertanya pelan, Rafa, kamu nggak pernah takut tinggal sendirian di hutan kayak gini? Rafa tersenyum kecil, dulu takut, Pak. Tapi lama-lama biasa. Kalau malam saya nyalain api, biar nggak gelap. Kalau hujan deras, saya nyanyi biar nggak takut. Nyanyi? Pak Arman tersenyum. Kamu suka nyanyi? Rafa tertawa malu. Nggak jago, Pak. Tapi kalau saya nyanyi, rasanya kayak ada ibu di dekat saya. Dulu ibu suka nyanyiin lagu sebelum saya tidur. Hening kembali menyelimuti mereka. Kali ini bukan kesunyian yang canggung, tapi keheningan yang hangat. Pak Arman menatap anak itu, melihat keteguhan dan keikhlasan yang jarang ditemuinya di dunia luar. Waktu berjalan. Sore hari, hujan mulai reda. Luka Pak Arman sudah sedikit mengering, walau tubuhnya masih lemah. Rafa menyalakan api untuk ketiga kalinya hari itu. Mereka duduk berdua di depan gubuk, memandangi langit yang mulai memerah kejinggaan. Pak, kata Rafa tiba-tiba, kalau Bapak udah sembuh, Bapak mau kemana? Pak Arman memandang langit sejenak. Entahlah. Dulu aku cuma pikir uang bisa beli segalanya. Tapi semalam, waktu hampir mati, aku sadar, aku nggak punya siapa-siapa di sekelilingku yang benar-benar peduli. Rafa menatap pria itu tanpa mengerti sepenuhnya, tapi dengan mata yang jujur. Tapi sekarang Bapak nggak sendirian, katanya pelan. Pak Arman menatapnya, kali ini dengan mata basah. Iya, Rafa. Sekarang aku nggak sendirian. Sore itu, matahari tenggelam di balik pepohonan. Di tengah hutan yang sunyi, dua orang asing duduk bersama, berbagi api kecil dan sepotong singkong. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, bukan sekadar rasa iba, tapi sebuah ikatan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Malam kembali turun dengan perlahan, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Tapi kali ini, gubuk kecil itu terasa berbeda. Api unggun di tengah ruangan menyala terang, menebarkan cahaya hangat di wajah Rafa dan Pak Arman. Luka di kening pria itu mulai mengering, walau rasa sakit di kakinya masih membuatnya sulit berdiri. Rafa duduk di sudut, mengikat karungnya dan bersiap untuk keluar. Saya mau ke kampung, Pak. Mungkin ada yang bisa bantu bawa Bapak ke rumah sakit. Pak Arman menatapnya cemas. Jangan, Rafa. Udah malam. Bahaya. Kalau saya nggak cari orang, Bapak bisa tambah parah, jawab Rafa mantap.
Anak itu mengenakan sandal jepit tipis yang sudah bolong, lalu menatap pria itu dengan mata teguh. Saya balik lagi, Pak. Nanti Bapak jangan kemana-mana. Sebelum Pak Arman sempat melarang lagi, Rafa sudah berlari keluar, menembus kegelapan hutan dengan membawa senter kecil dari kaleng bekas yang diisi minyak. Cahaya kecil itu menari-nari di antara pepohonan, sementara suaranya menghilang di antara desir angin. Pak Arman hanya bisa menatap keluar dengan hati berdebar. Ia masih belum percaya bahwa bocah sekecil itu berani keluar di malam gelap hanya untuk mencari pertolongan. Ia bersandar, menatap langit-langit gubuk yang berlubang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selama ini dikelilingi kemewahan merasa kecil dan tak berdaya. Rafa berjalan sejauh hampir 1 jam menyusuri jalur hutan. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil, tapi tekadnya kuat. Di kejauhan, ia melihat lampu samar-samar, pos jaga tepi jalan. Ia berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Tolong! Tolong! Ada orang kecelakaan di dalam hutan." 2 orang penjaga jalan terkejut, berlari mendekatinya. "Di mana, Nak?" "Sekitar setengah jam dari sini, di dekat pohon besar arah barat. Mobilnya rusak parah." Para penjaga itu segera menghubungi pihak berwenang, dan dalam waktu singkat, sirene mobil polisi serta ambulans terdengar dari kejauhan. Rafa ikut menuntun mereka menuju hutan, menembus kegelapan, hingga akhirnya cahaya lampu mobil menerangi jalur tanah yang tadi dilaluinya. Ketika mereka tiba di gubuk, Pak Arman masih terbaring di lantai. Ia menatap pintu ketika mendengar suara langkah banyak orang. Wajahnya berubah lega, antara terkejut dan haru. "Rafa!" Anak itu muncul dari balik semak, wajahnya kotor, pakaian basah, tapi senyumnya tulus. "Saya bawa orang, Pak. Bapak selamat." Tim medis segera menghampiri Pak Arman, memeriksa kondisinya, lalu membawanya keluar dengan tandu darurat. Rafa mengikuti dari belakang, matanya berbinar melihat lampu ambulans yang berkelap-kelip di antara pohon-pohon hutan. Sebelum naik ke mobil, Pak Arman memegang tangan Rafa dengan lemah. "Kamu, jangan pergi dulu, ya?" Rafa mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya di sini aja." Ambulans itu melaju, meninggalkan tanah hutan yang basah, menuju jalan besar. Rafa berdiri di pinggir, melihat lampu merah biru yang menjauh perlahan. Ia menggenggam karungnya erat-erat, lalu menatap langit. Dalam hatinya, ia hanya berkata, "Terima kasih, Tuhan. Bapak itu selamat." Beberapa jam kemudian, di rumah sakit besar kota, berita tentang kecelakaan itu mulai menyebar. Rupanya, pria yang diselamatkan Rafa bukan orang sembarangan. Ia adalah Arman Pratama, pengusaha besar pemilik beberapa perusahaan ternama di Jakarta, seorang miliarder yang menghilang setelah mobilnya tidak terdeteksi di jalur tol pribadi menuju villa pegunungannya. Para wartawan memenuhi halaman rumah sakit, melaporkan kabar kecelakaan miliarder Arman Pratama di Pegunungan Timur. Tapi di tengah keramaian itu, tak ada yang tahu bahwa hidup Arman bisa terselamatkan karena keberanian seorang anak kecil tanpa nama, yang kini duduk sendirian di luar rumah sakit, menunggu dengan pakaian lusuh dan karung di pangkuannya. Rafa tidak berani masuk. Ia hanya duduk di bawah atap parkiran, menatap hujan gerimis yang turun perlahan. Tiba-tiba, seorang perawat datang menghampiri. "Rafa!" "Iya, Bu. Pak Arman nyari kamu. Katanya kamu harus ikut masuk." Rafa menelan ludah, lalu berdiri pelan-pelan. Ketika ia masuk ke ruang perawatan, matanya langsung membesar. Ruangan itu luas, bersih, dan terang, sangat berbeda dengan gubuk kecilnya. Di tengahnya, Pak Arman terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus di tangannya, tersenyum ketika melihat anak kecil itu masuk. "Rafa!" "Pak Arman, saya senang Bapak selamat." Pria itu mengangkat tangannya, memanggil Rafa mendekat. "Kamu yang bikin saya hidup lagi. Kamu tahu nggak, semua orang cari saya, tapi yang nemuin saya malah anak kecil yang nggak punya siapa-siapa." Rafa menunduk, malu. "Saya cuma bantu, Pak. Bapak yang kuat, makanya bisa selamat." Pak Arman tersenyum, kali ini dengan mata yang berair. "Kamu nggak cuma bantu saya, Rafa. Kamu nyelamatin hidup saya, dan mungkin juga ngubah hidup saya." Beberapa menit kemudian, 2 orang berpakaian jas rapi masuk. Mereka tampak seperti asisten pribadi Pak Arman. Salah satunya berbisik pelan, "Pak,
Media minta pernyataan soal kecelakaan. Pak Arman menggeleng. Bilang ke mereka, saya nggak mau bicara sekarang. Tapi, nanti saya akan ngomong. Di depan semua orang. Tentang siapa yang nyelamatin saya. Tatapan Pak Arman beralih lagi ke Rafa. Tunggu aku di tempat ini. Ya, nak. Aku janji, aku nggak bakal lupa sama kamu. Rafa hanya mengangguk pelan, tanpa tahu bahwa malam itu, janjinya akan menjadi titik awal takdir yang mengubah seluruh hidupnya. 3 hari telah berlalu sejak malam di hutan itu. Rumah sakit kota masih ramai dengan wartawan dan petugas keamanan yang berjaga di depan kamar rawat VVIP milik Arman Pratama, miliarder yang selamat dari kecelakaan maut. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, satu sosok kecil yang duduk di kursi tunggu dekat taman belakang rumah sakit seakan terlupakan, Rafa. Pakaian Rafa masih sama seperti hari pertama ia datang, kaos usang dengan tambalan di bahu, celana pendek yang warnanya pudar, dan sandal jepit yang sudah hampir putus. Di pangkuannya, karung kecil yang berisi kaleng bekas, seolah menjadi satu-satunya harta yang ia punya di dunia ini. Namun, meski tampak sederhana, anak itu duduk dengan tenang. Ia menatap langit, tersenyum kecil setiap kali burung-burung lewat di atas gedung. Ia tidak tahu bahwa mulai hari itu, takdirnya sedang berubah pelan-pelan. Pintu taman rumah sakit tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas abu-abu dan kacamata hitam datang menghampiri. Dari wajahnya, jelas ia bukan orang biasa. Ia menunduk dan menyapa dengan sopan. "Kamu Rafa?" Rafa mengangguk cepat. "Iya, Om. Ada apa, ya?" "Pak Arman nyuruh saya jemput kamu. Katanya kamu harus ikut sekarang." Anak itu terkejut. "Ikut kemana, Om?" "Asal kamu tenang aja. Bapak pengen ketemu kamu langsung." Rafa menggenggam karungnya erat-erat. Dalam hati, ia bingung. Tapi sesuatu di dalam dirinya, mungkin rasa percaya, atau mungkin rasa penasaran, membuatnya berdiri dan mengikuti pria itu. Mereka berjalan keluar dari taman, melewati lorong rumah sakit yang ramai, lalu berhenti di depan pintu besar bertuliskan, "Ruang Rawat VIP Arman Pratama." Begitu pintu dibuka, ruangan itu terasa bagaikan dunia lain bagi Rafa. Lantai mengkilap, aroma bunga segar memenuhi udara, dan di sisi kanan tempat tidur, berdiri beberapa orang penting berpakaian rapi. Semua menoleh ketika Rafa masuk. Pak Arman sedang duduk di ranjang, wajahnya jauh lebih segar dari sebelumnya. Senyumnya hangat. "Rafa," panggilnya pelan. "Pak Arman," jawab Rafa malu-malu. Pak Arman menepuk sisi ranjang. "Sini. Duduk di sini." Rafa berjalan pelan dan duduk di tepi tempat tidur, sementara kamera media di luar mulai berputar, karena ternyata hari itu, Pak Arman sudah berencana memberi pernyataan resmi. Tapi ia meminta agar Rafa hadir bersamanya. Semua wartawan menunggu dengan rasa ingin tahu. Beberapa menit kemudian, Pak Arman muncul di depan podium kecil di lobi rumah sakit, dengan Rafa berdiri di sampingnya. Blitz kamera menyala tanpa henti. "Saya mau kasih tahu satu hal penting," suara Pak Arman tenang tapi tegas. "Waktu saya kecelakaan di hutan, nggak ada siapa-siapa di sana. Saya pikir saya nggak akan selamat. Tapi Tuhan kirim seorang anak kecil, yatim piatu, yang dengan berani menolong saya tanpa pamrih." Rafa menunduk. Suara gemuruh tepuk tangan pelan terdengar di antara wartawan. "Saya mungkin punya harta, perusahaan, dan semua yang dunia bisa kasih," lanjut Pak Arman. "Tapi saya sadar, malam itu, semua itu nggak berarti apa-apa dibanding hati tulus anak kecil ini. Karena itu, mulai hari ini, saya akan urus pendidikan Rafa, masa depannya, dan saya anggap dia seperti anak saya sendiri." Ruangan langsung riuh. Wartawan berbisik-bisik, beberapa bahkan terkejut. Rafa hanya terpaku, menatap Pak Arman dengan mata membesar. Pak, maksudnya?" Pak Arman berlutut di hadapannya, memegang bahunya lembut. "Maksud saya, kamu nggak perlu ngumpulin rongsokan lagi, Rafa. Mulai sekarang, kamu tinggal sama saya. Kamu punya rumah, sekolah, dan masa depan yang layak." Air mata Rafa menetes begitu saja. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia terbiasa menahan tangis, tapi kali ini, air matanya mengalir karena bahagia. Saya beneran boleh, Pak?" "Bukan boleh, Rafa," jawab Pak Arman sambil tersenyum.
Tapi harus. Karena kamu sudah jadi bagian dari hidup saya. Wartawan menyoraki, kamera merekam setiap detik penuh haru itu. Dunia maya pun meledak ketika berita itu tayang di televisi. Miliarder diselamatkan anak pemulung, kini angkatnya jadi anak. Dalam hitungan jam, kisah itu menjadi viral di seluruh negeri. Wajah Rafa terpampang di layar-layar berita, disebut-sebut sebagai anak kecil yang diselamatkan oleh takdir. Malamnya, Rafa duduk di dalam mobil hitam mewah milik Pak Arman untuk pertama kalinya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota berkilauan di kejauhan. Tangannya menggenggam karung bekas yang kini ia letakkan di pangkuan, satu-satunya kenangan dari kehidupan lamanya. Pak Arman menoleh dari kursi depan. Kamu nggak perlu bawa itu, Rafa. Nanti saya belikan tas baru. Rafa tersenyum kecil. Biarin aja, Pak. Karung ini yang dulu nemenin saya nyari makan. Saya nggak mau buang dia. Pak Arman menatapnya lama, lalu tertawa lembut. Kamu luar biasa, Nak. Mobil melaju menuju rumah besar di pinggiran kota. Gerbang tinggi terbuka perlahan, menampilkan taman luas dan rumah bercahaya hangat di baliknya. Rafa hanya bisa memandangi semua itu dengan takjub, matanya berkilau, seperti melihat dunia baru yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Saat mobil berhenti, ia membuka pintu dengan ragu. Angin malam terasa lembut, rumput di taman berembun. Ia menatap rumah besar itu, lalu menoleh ke Pak Arman. Pak! Ya, Rafa. Boleh saya panggil Bapak aja, bukan Pak Arman? Pria itu tersenyum haru. Tentu boleh, Nak. Mulai malam ini, kamu memang anak Bapak. Dan di halaman rumah yang megah itu, seorang anak yatim yang dulu hanya pemulung rongsokan kini melangkah masuk ke dunia baru. Dunia yang akan menguji seberapa besar ketulusan hatinya menghadapi kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Namun tanpa ia sadari, di balik semua keajaiban itu, takdir masih menyiapkan kejutan besar yang akan menguji hubungan mereka berdua. Hari-hari pertama Rafa tinggal di rumah besar itu terasa seperti mimpi. Ia bangun di kamar luas dengan ranjang empuk, ada selimut tebal, lemari besar, dan jendela tinggi yang menghadap taman bunga. Bagi Rafa, ini bukan sekadar rumah, ini seperti dunia yang hanya pernah ia lihat dari kaca toko ketika ia mengumpulkan rongsokan di jalan. Namun, seiring waktu berjalan, Rafa mulai menyadari bahwa dunia kaya juga punya sisi lain, sisi yang tidak semudah kelihatannya. Suatu pagi, Rafa duduk di ruang makan panjang dengan meja dari marmer putih. Pelayan menghidangkan sarapan mewah, roti panggang, telur setengah matang, jus jeruk segar. Tapi Rafa hanya menatap piringnya tanpa banyak bicara. Seorang wanita datang, bersuara lembut tapi dingin. Rafa, makanlah. Kamu perlu energi untuk sekolah. Wanita itu adalah Bu Lestari, asisten pribadi keluarga Arman, yang kini bertugas mengurus Rafa juga. Rafa menatapnya ragu. Bu, boleh saya minta nasi aja? Roti bikin cepat lapar. Bu Lestari tersenyum tipis, tapi jelas menahan diri. Tentu, tapi nanti ya, kalau sudah terbiasa dengan makanan di sini. Anak itu mengangguk pelan. Ia tahu, kadang niat baik tidak selalu diucapkan dengan lembut. Tapi tetap saja, hatinya terasa aneh. Dunia baru ini penuh sopan santun, namun terasa jauh dari kehangatan yang dulu ia rasakan, meski hidupnya dulu sederhana. Pak Arman datang tak lama kemudian. Ia mengenakan jas, siap berangkat ke kantor. Melihat Rafa duduk rapi dengan seragam sekolah baru membuatnya tersenyum. Wah, ganteng banget anak bapak hari ini, katanya sambil mengacak rambut Rafa. Rafa tertawa malu. Makasih, Pak. Tapi saya takut sekolahnya, Pak. Kenapa? Teman-teman saya nanti beda, Pak. Saya nggak biasa pakai sepatu mahal gini. Pak Arman berjongkok di hadapannya. Rafa, kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Jadi diri kamu aja. Karena justru itu yang bikin kamu istimewa. Kata-kata itu menenangkan hati Rafa, tapi dunia luar ternyata tidak sebaik janji yang terdengar. Hari pertama sekolah berjalan sulit. Rafa dimasukkan ke sekolah swasta elit di kota, tempat anak-anak pejabat dan pengusaha besar menuntut ilmu. Begitu ia masuk kelas, bisikan langsung terdengar. Itu anak pemulung yang viral di TV, kan? Katanya diselamatin sama Pak Arman. Kasihan,
Pasti nggak tahu cara pegang pulpen mahal. Rafa mencoba tersenyum, tapi setiap bisikan menusuk seperti duri. Ia menunduk, menulis pelan, pura-pura tak mendengar. Di jam istirahat, 3 anak laki-laki menghampirinya. Salah satunya, tinggi, berambut klimis, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kamu Rafa, ya? Anak pungut Pak Arman. Rafa menatap dengan bingung. Saya, anaknya Bapak Arman. Anak pungut, maksud gue, ucapnya sinis. Teman-temannya tertawa kecil. Rafa terdiam. Tangannya mengepal, tapi ia teringat pesan Pak Arman. Jadi diri kamu aja. Ia menarik napas panjang, menatap mereka dengan tenang. Kalau Bapak Arman mau anggap saya anaknya, kenapa kamu yang marah? Sontak ruangan hening. 2 anak di belakang tersenyum kecut. Anak itu menggeram. Jangan sok hebat cuma karena dikasihani, ya. Rafa berdiri, menatap lurus. Saya nggak minta dikasihani. Saya cuma pengen belajar. Guru yang kebetulan lewat menghentikan ketegangan itu. Tapi sejak hari itu, Rafa tahu, hidup di dunia kaya butuh keberanian yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan orang di hutan. Sore hari, Rafa pulang dengan wajah letih. Di teras rumah, Pak Arman sudah menunggunya sambil menyesap teh. Gimana sekolahnya? Rafa duduk pelan. Capek, Pak, tapi saya nggak nyerah. Pak Arman tertawa kecil. Itu baru Rafa yang Bapak kenal. Namun di balik senyum itu, Pak Arman sebenarnya sedang menyimpan sesuatu. Dokter sempat mengatakan bahwa luka dalam akibat kecelakaan itu lebih parah dari yang terlihat. Ia mungkin harus menjalani perawatan panjang. Tapi ia memilih tidak memberitahu Rafa, agar anak itu tetap tenang. Malamnya, Pak Arman duduk di ruang kerja sendirian. Di layar laptopnya, terbuka email dari pengacaranya. Tuan Arman, bila benar Anda ingin menjadikan Rafa sebagai ahli waris, kami perlu memastikan segala dokumen hukum secepatnya sebelum kondisi Anda menurun. Pak Arman menatap layar lama, lalu tersenyum lemah. Dia sudah saya anggap anak. Harta ini nggak ada artinya kalau bukan untuk sesuatu yang benar. Ia menatap foto kecil di mejanya. Foto ketika Rafa berdiri di sampingnya di depan podium rumah sakit, senyum malu-malu, tangan menggenggam karung lusuhnya. Beberapa minggu berlalu. Rafa mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Ia belajar cepat, sopan, dan pintar. Guru-guru memujinya, dan sebagian teman mulai menghormatinya. Tapi satu hal tetap tak berubah. Hatinya yang sederhana. Setiap malam, sebelum tidur, ia masih memeluk karung bekas itu. Ia berkata pelan, seolah berbicara dengan masa lalunya. Terima kasih udah nemenin aku sampai sini. Aku janji, aku nggak akan lupa siapa aku dulu. Namun takdir mulai berputar lagi. Suatu malam, Pak Arman pingsan di ruang kerja. Tubuhnya jatuh ke lantai, membentur keras. Rafa yang mendengar suara itu langsung berlari masuk, berteriak panik. Bapak! Bapak! Ia mengguncang bahu pria itu dengan air mata mengalir deras. Bangun, Pak! Jangan tinggalin Rafa. Panggilan darurat dilakukan, tapi malam itu terasa seperti mimpi buruk. Suara sirene ambulans kembali menggema, sama seperti malam pertama kali Rafa bertemu dengan pria itu di hutan. Dan di antara kilatan lampu merah biru yang menyinari wajahnya, Rafa hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jangan ambil satu-satunya orang yang nyayangi aku. Namun, apa yang menunggu di rumah sakit nanti, bukan sekadar ujian bagi seorang anak yatim, tapi awal dari perubahan besar yang akan mengungkap rahasia masa lalu Pak Arman, dan menguji apakah kasih yang menyatukan mereka benar-benar tulus atau hanya sepotong keajaiban sementara. Suara detak mesin rumah sakit kembali terdengar, ritmis, dingin, dan menegangkan. Lampu-lampu putih menerangi wajah Pak Arman yang terbaring di ruang ICU. Selang oksigen menempel di hidungnya, dan monitor jantung berdenyut pelan. Di luar ruangan, Rafa duduk di kursi tunggu dengan mata sembab, menggenggam karung lusuhnya erat-erat. Ia tidak berbicara pada siapapun. Tidak makan, tidak tidur. Ia hanya menatap pintu itu, seolah kalau ia menatap cukup lama, pintu itu akan terbuka dan Bapak akan keluar sambil tersenyum seperti biasa. Tapi waktu berjalan begitu lambat malam itu. Sampai akhirnya, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Anak ini keluarganya Pak Arman, tanyanya pada perawat. Rafa cepat berdiri.
Iya, Dok. Saya anaknya. Dokter menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Beliau stabil untuk sementara. Tapi kondisinya cukup berat. Kami akan berusaha yang terbaik. Rafa hanya mengangguk, suaranya nyaris tak keluar. Terima kasih, Dok. Ia lalu berjalan pelan menuju ruang kaca yang memperlihatkan ranjang tempat Bapak berbaring. Pak, bisiknya lirih. Rafa di sini, Pak. Jangan tidur lama-lama, ya. 2 hari berlalu. Pak Arman belum juga sadar. Tapi selama itu, orang-orang yang dulu bekerja dengannya mulai berdatangan. Para pengusaha, kerabat jauh, dan bahkan beberapa yang datang dengan tatapan iri. Mereka berbisik-bisik di luar ruangan. Saya dengar dia mau hibahkan warisannya ke anak pungut itu. Anak pemulung itu? Astaga! Kalau benar, ini bisa jadi masalah hukum besar. Rafa tak peduli. Ia hanya duduk di samping ranjang Bapak, menggenggam tangan pria itu, membacakan doa dengan suara pelan. Setiap kalimatnya tergetar oleh air mata yang ia tahan. Pak, kata dokter Bapak bisa sembuh, kan? Saya tunggu, kok. Tapi hari ketiga, sesuatu terjadi. Pagi itu, tubuh Pak Arman mulai bergerak pelan. Jemarinya menekan tangan Rafa lemah lembut. Pak! Pak! Rafa langsung berdiri. Bapak bangun, Pak. Pak Arman membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Rafa! Pak! Alhamdulillah, Pak sadar. Air mata Rafa menetes deras. Ia memeluk tangan Bapak dengan erat, tak peduli dokter dan perawat yang datang memeriksa. Tuhan masih sayang sama aku, Pak, ucap Rafa sambil menangis. Pak Arman menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Rafa, Bapak harus bilang sesuatu sebelum terlambat. Rafa menatapnya bingung. Apa, Pak? Pak Arman menarik napas berat. Kamu tahu, malam waktu aku kecelakaan, aku bukan cuma kehilangan kendali mobil. Aku kehilangan arah hidup. Semua harta, kekuasaan, semuanya nggak berarti lagi waktu itu. Rafa mengangguk pelan. Iya, Pak. Tapi Bapak kan masih punya saya sekarang. Pak Arman tersenyum haru. Iya, dan itu yang mau Bapak ceritain. Rafa, kamu bukan cuma penyelamat Bapak. Kamu, darah daging Bapak sendiri. Rafa menatapnya, wajahnya seolah membeku. Apa maksudnya, Pak? Pak Arman menatap langit-langit, suaranya makin pelan. Bertahun-tahun lalu, sebelum aku sukses, aku pernah menikah muda di desa kecil. Tapi waktu itu, istriku meninggal saat melahirkan. Aku terlalu hancur untuk menerima kenyataan itu. Aku pergi, ninggalin desa itu, berjanji akan kembali suatu hari. Tapi, waktu berjalan, dan aku tenggelam dalam kerja. Aku baru tahu sekarang, kalau anak itu, yang lahir dari cinta pertama aku, masih hidup. Rafa menggigit bibir, suaranya bergetar. Jadi, maksud Bapak, saya, anak Bapak yang hilang itu. Pak Arman mengangguk pelan, air matanya jatuh di pipinya. Iya, Rafa, kamu anak kandungku. Aku dapat kabarnya dari laporan lama yang baru diurus asistenku sebelum aku kecelakaan. Aku pengen nyari kamu waktu itu, tapi takdir malah mempertemukan kita di tempat yang gak terduga. Rafa terisak keras. Ia memeluk tubuh Bapak erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Pak, kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Karena aku takut kamu nggak percaya. Aku takut kamu ngerasa semua ini cuma kasihan, padahal kamu adalah bagian dari hidupku yang hilang bertahun-tahun. Tangis mereka pecah di dalam ruangan. Para perawat hanya menunduk, terharu melihat pemandangan itu. Beberapa minggu kemudian, Pak Arman mulai pulih perlahan. Dan dunia luar kembali heboh. Kali ini bukan soal kecelakaan, tapi tentang pengakuan seorang miliarder bahwa anak pemulung yang menolongnya adalah darah dagingnya sendiri. Api bagi Rafa, semua perhatian itu tidak penting. Yang penting, ia kini punya ayah, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena takdir yang mempersatukan mereka dalam cara yang paling ajaib. Beberapa bulan kemudian, Rafa duduk di teras rumah besar itu, menatap matahari sore. Ia sudah mulai sekolah lagi, kini dengan semangat baru. Pak Arman duduk di sampingnya, tubuhnya masih lemah tapi senyumnya tenang.
Rafa. Iya, Pak. Bapak dulu pikir hidup itu cuma tentang kerja, harta, dan nama besar. Tapi ternyata, hidup itu tentang siapa yang mau kita perjuangin. Rafa tersenyum. Saya juga pikir dulu Tuhan lupa sama saya, Pak. Tapi ternyata, Tuhan cuma nyimpen kejutan buat saya. Pak Arman tertawa pelan, lalu menepuk bahu anaknya. Kamu bukan cuma kejutan, Rafa. Kamu jawaban dari doa panjang yang dulu nggak pernah aku sadari. Matahari turun perlahan, menembus pepohonan, menciptakan cahaya jingga yang hangat di wajah mereka berdua. Rafa menatap langit, lalu berbisik pelan, dengan suara penuh syukur. Tuhan, makasih udah kasih aku keluarga, bukan karena darah, tapi karena cinta yang tulus. Terkadang, takdir tidak datang lewat keajaiban besar, tapi lewat satu pertemuan kecil yang mengubah segalanya. Bayangkan, di tengah panasnya siang, matahari menyengat kulit,